Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Pratama Bisma Andika, peserta pelatihan dasar CPNS 2021, gelombang 4, angkatan 11, kelompok 4, dengan nomor daftar hadir 40. Saya merupakan CPNS dengan formasi jabatan fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama. Asal instansi saya adalah Kementerian Koperasi dan UKM, dengan unit penugasan Asisten Deputi Pemetaan Data, Analisis dan Pengkajian Usaha pada Deputi Bidang Kewirausahaan. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan saya selama saya bekerja, saya akan menceritakan bagaimana nilai-nilai aneka diterapkan di instansi saya bekerja sebagai personalizing values. Sebelum itu, ada baiknya kita memahami dulu apa itu aneka. Aneka merupakan akronim dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Aneka merupakan nilai dasar yang wajib dimiliki setiap ASN dalam mengemban dan melaksanakan tugas jabatannya sebagai aparatur sipil negara. Yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanatnya. Contoh penerapan akuntabilitas adalah seperti bekerja sesuai waktunya, bersikap adil terhadap siapapun di kantor, dan membuat pengarsipan kepada seluruh dokumen di kantor. Seperti inilah ulah sebagian oknum PNS di lingkungan Pemkab Tasikmalaya, Jawa Barat pada hari pertama kerja usai libur Lebaran. Sebagian PNS yang terlambat apel memilih kabur menggunakan sepeda motor, sementara sebagian lagi berlarian masuk barisan saat apel berlangsung. Yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Contoh penerapan nasionalisme adalah seperti saling tolong-menolong di lingkungan pekerjaan, mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan kantor, dan melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu berjamaah di kantor dan bersikap toleransi ke seluruh orang. Berdasarkan hasil penelitian KPPOD, ditemukan sejumlah pelanggaran terkait netralitas ASN saat pilkada, seperti yang berkaitan dengan anggaran, perizinan, dan penempatan jabatan yang diduga kuat dapat memengaruhi pihak-pihak tertentu. Yang ketiga adalah etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Contoh penerapan etika publik adalah seperti memberikan pelayanan yang maksimal dan ramah, saling bertegur sapa di kantor, dan tidak membocorkan informasi komersial atau ekonomis yang bersifat rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak. Visual ini merupakan penggeledahan seorang PNS di Sub Provinsi Bali yang ditangkap karena membawa sabu. Narkoba diselipkan di tubuhnya. Petugas pun harus meminta tersangka untuk menanggalkan pakaian. Tersangka ditangkap saat transit penerbangan di Kota Batam pada Sabtu lalu. Yang keempat adalah komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Efektivitas merupakan sejauh mana sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Sementara efisiensi merupakan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Contoh penerapan komitmen mutu adalah seperti bekerja dengan tepat dan cepat serta menggunakan inovasi, digitalisasi dalam melaksanakan pekerjaan seperti pengarsipan digital, dan menggunakan teknologi-teknologi dengan inovasi terbaru yang dapat menunjang pekerjaan seperti pemanfaatan aplikasi-aplikasi video conference untuk rapat. Di Puskesmas Sera tidak ada dokter pemirsa, hanya ada 3 bidan dan 3 perawat. Sementara di Puskesmas Wetoda memiliki seorang dokter dan 1 perawat serta 2 bidan. Kondisi sarana prasarana puskesmas masih jauh dari standar yang harus dipenuhi. Jarak tempuh dari desa ke puskesmas antara 3 hingga 8 km. Hal ini menyulitkan warga yang sedang sakit. Yang keempat adalah anti korupsi. Korupsi merupakan perbuatan yang tidak baik, buruk, dapat disuap, dan tidak bermoral. Segala tindak pidana korupsi adalah pelanggaran hukum, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, oleh seseorang atau sekelompok orang yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peraturan perundang-undangan.
Contoh penerapan anti korupsi adalah seperti bersikap jujur dalam pekerjaan dan menolak suap, menolak pemberian hadiah seperti gratifikasi dari oknum di proyek lapangan, dan tidak menggunakan mobil dan bensin dinas untuk keperluan pribadi. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menunjukkan tajinya. Tak tanggung-tanggung, dalam 2 pekan terakhir, 2 menteri anggota Kabinet Indonesia Maju ditetapkan sebagai tersangka. 2 menteri yang menjadi pesakitan KPK kali ini adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara dan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Nah, itu adalah penjelasan tentang nilai-nilai aneka dan contoh penerapannya pada instansi kita bekerja. Alasan saya memutar berita-berita tentang oknum yang tidak dapat menerapkan nilai aneka supaya menjadi pelajaran bersama betapa pentingnya nilai-nilai aneka. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia bangkit, Indonesia hebat.